Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dalam kehidupan ini sebenarnya Tuhan menciptakan manusia agar memiliki kehidupan yang bebas dan merdeka. Namun seringkali ketidakmengertian kita telah membuka celah sehingga manusia terikat dan terbelenggu. Nah, pertanyaannya, ketidakmengertian apa saja yang membuat manusia terikat dan terbelenggu, bahkan membuka celah sehingga manusia itu dapat terikat dan terbelenggu? Yang pertama yaitu ketika manusia berhubungan dengan kuasa kegelapan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidakkah saudara ingat pencobaan ketika Adam dan Hawa masih ada di Taman Eden? Ular datang dan berkata, kalau kamu makan buah ini, matamu akan terbuka dan menjadi seperti Allah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ujian terhadap kuasa-kuasa kegelapan juga sama. Tawaran dari dukun-dukun paranormal, kita akan bisa sehat, ya kan? Kita akan bisa mengerti hari esok, kita akan bisa begini, kita akan bisa begitu, kita akan punya kekebalan, kita tidak akan bisa mati, kita tahan dibacok dan segala sesuatunya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu tawaran persis seperti yang ditawarkan oleh iblis ketika Adam dan Hawa di Taman Eden. Makanya banyak orang sekarang senang dengan ramalan-ramalan, orang sekarang senang dengan ilmu-ilmu kebal, orang sekarang senang dengan tenaga-tenaga dalam, orang senang dengan belajar untuk indera keenam dan segala sesuatunya. Saudaraku, kenapa kita nggak belajar punya iman saja, punya iman untuk menyadari bahwa hari esok kita pasti, hari esok kita bersama dengan Tuhan, hari esok kita penuh dengan kecerahan, hari esok kita penuh dengan kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan telah berjanji bahwa Dia akan menyertai kita selama jalan hidup kita benar, selama jalan kita dekat dengan Tuhan. Pasti segala janji-janjinya tergenapi. Hanya persoalannya, kita mau terima berkat, kita mau terima kekayaan, tapi kita tidak mau dekat dengan Tuhan. Kita tidak mau hidup dalam firman Tuhan. Apa yang kita mau buat? Kita mau berzina, kita mau hidup enak, kita mau hidup seenaknya, lalu kita mau ingin tetap Tuhan berkati kita. Nah, ini persoalannya. Ini yang ditawarkan oleh kuasa kegelapan. Karena itu ingat, seorang yang berhubungan dengan kuasa kegelapan, hidupnya akan terikat, hidupnya akan terbelenggu, bahkan kutuk senantiasa mengikat hidupnya sampai keturunan-keturunan selanjutnya. Yang kedua, saya pelajari ketidakmengertian apa saja yang membuat manusia membuka celah sehingga manusia terikat dan terbelenggu, yaitu ketika dia hidup dalam perzinahan. Dia pikir sekedar ya menikmati keindahan hidup, ya namanya juga manusia, kadang-kadang nggak pernah puas, ya coba-cobalah pendeta lah gitu ya kan. Kadang-kadang dia pikir cuma coba-coba, tapi hidup dalam perzinahan, mulai dari nonton hal-hal yang cabul, baca-bacaan cabul, bahkan melakukan perselingkuhan, melakukan perzinahan, hubungan seks di luar nikah, lalu hubungan seks sebelum nikah, semuanya itu membuka celah agar kuasa kegelapan bahkan kutuk masuk dan membelenggu hidupnya. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, hidup dalam kesucian, maka kemuliaan Tuhan akan turun dalam hidup saudara. Jadi yang membuka celah sehingga manusia terikat dan terbelenggu yaitu berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan, hidup dalam perzinahan, dan yang ketiga yaitu menyimpan kebencian dan kedendaman tanpa kita sadari. Itu juga membuka celah sehingga ikatan dan belenggu masuk dalam hidup kita. Karena orang yang menyimpan kebencian dan kedendaman, hidupnya terus dikendalikan oleh hawa-hawa panas dunia ini, sehingga apa yang terjadi? Selalu
hidupnya mau bunuh diri, selalu hidupnya kehilangan kebahagiaan, selalu putus asa, selalu mau dendam, mau marah, emosi meledak-ledak. Kenapa? Karena dia simpan kebencian, kedendaman. Waktu dia mau berani ngampunin, maka apa yang terjadi? Roh Kudus dengan roh yang manis dan lembut, dengan kuasa kemuliaannya akan turun dan membasuh kita, menyucikan hidup kita, memberi damai sejahtera dalam jiwa kita. Dan yang keempat, apa saja yang telah membuat manusia terikat dan terbelenggu? Yang keempat saya pelajari, jika manusia melakukan hal-hal yang tidak benar seperti obat-obat terlarang, seperti judi, kawin cerai, alkohol, dan lain-lain, ini membuka celah sehingga manusia terikat dan terbelenggu. Karena itu Alkitab berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan hidup dengan kuasa-kuasa kegelapan. Jangan hidup dalam perzinahan. Buang segala benci dan dendam. Lalu lepaskan diri dari segala obat-obat terlarang, judi, kawin cerai, alkohol, dan lain-lain. Tetapi hidup dalam kebenaran, maka kemuliaan Tuhan akan dahsyat luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang lepas dari belenggu, karena Alkitab dengan tegas berkata, jika anak itu memerdekakan, kamu benar-benar merdeka. Alkitab dengan tegas berkata, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, dalam Yeremia pasal 40, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, itu yang akan kita bahas dalam program kita tentang lepas dari belenggu, yaitu Yeremia pasal 40, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Di bawah judul perikop, Yeremia tinggal pada Gedalia. Yeremia 40 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang daripada Tuhan kepada Yeremia sesudah ia dilepaskan dari Rama oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, yang telah menyuruh untuk mengambilnya terbelenggu pada tangannya di tengah-tengah semua orang buangan dari Yerusalem dan Yehuda yang hendak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Kepala pasukan pengawal itu telah mengambil Yeremia dan berkata kepadanya, Tuhan Allahmu telah mengancam malapetaka ini atas tempat ini, dan ia telah melaksanakannya. Tuhan telah melakukan apa yang diancamkannya, oleh karena kamu telah berdosa pada Tuhan dan tidak mendengarkan suaranya, sehingga terjadilah hal ini kepada kamu. Maka sekarang lihatlah, aku melepaskan engkau hari ini dari belenggu yang ada pada tanganmu itu. Jika engkau suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, marilah, aku akan memperhatikan engkau. Tapi jika engkau tidak suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, janganlah pergi. Lihat, seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Engkau boleh pergi kemana saja engkau pandang baik dan benar. Ayat yang kelima, engkau boleh kembali kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan yang telah diangkat oleh Raja Babel atas kota-kota Yehuda, dan tinggallah bersama-sama dia di tengah-tengah rakyat, atau kemana saja engkau pandang benar, pergilah ke situ. Lalu kepala pasukan pengawal itu memberikan kepadanya bekal makanan dan suatu hadiah, kemudian melepaskan dia pergi. Jadi pergilah Yeremia kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa, dan diam bersama-sama dengan dia di tengah-tengah rakyat yang masih tinggal di negeri itu. Nah, saya mau sudah lihat pada ayat yang keempat, dikatakan apa? Maka sekarang lihatlah, aku melepaskan engkau hari ini dari belenggu yang ada pada tanganmu itu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, rancangan Allah, rencana Tuhan bagi setiap orang percaya, yaitu agar kita lepas dari belenggu. Nah, pertanyaannya, ada banyak orang yang berpikir, loh tapi saya sudah terikat, saya sudah terbelenggu, saya ingin sekali lepas dari rokok, saya ingin sekali lepas dari perzinahan, saya ingin sekali lepas dari kerugian, kegagalan, bahkan kebangkrutan yang saya alami, dan ini sangat membelenggu hidup saya, sangat menghancurkan hidup saya. Bagaimana kita lepas dari belenggu? Alkitab adalah buku yang luar biasa. Ketika kita salah, kita ditegur, kita dipukul, kita dihajar oleh Tuhan. Tetapi juga Alkitab adalah buku yang mengajar kita bagaimana kita keluar dari belenggu dan kembali merebut janji-janji Tuhan. Yang pertama jelas kita harus berbalik dan bertobat. Ada banyak orang doa minta Tuhan berkati, tapi nggak bisa. Ada banyak orang doa minta lepas dari belenggu, minta lepas dari judi, minta lepas dari obat terlarang, minta lepas dari segala homoseksual, lesbianisme, dan segala sesuatunya. Tapi nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak mau berbalik dan bertobat.
bertobat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan bisa memberkati hidupnya, Tuhan bisa melepaskan hidupnya, Tuhan bisa mengerjakan mujizat dalam hidupnya, tapi dia sendiri harus berbalik, dia sendiri harus bertobat. Karena dengan berbalik dan bertobat, baru kemuliaan Allah akan turun, baru kasih karunia Allah, baru kemurahan, kemuliaan, kuasanya itu akan dinyatakan bagi kita. Karena itu kunci yang utama adalah berbalik dan bertobat, baru kita bisa lepas dari belenggu. Lalu yang kedua, hidup dengan firman. Artinya gini, setelah kita berbalik dan bertobat, Alkitab berkata kita dibersihkan, tapi jangan kosong. Artinya apa? Hidup kita harus diisi oleh firman, hidup kita harus diisi oleh firman, hidup kita harus diisi oleh firman. Karena Alkitab berkata, jika firman ada dalam hidup kita, haleluya, maka kita kuat menghadapi segala sesuatu. Karena Alkitab bilang orang yang hidup seturut dengan firman Tuhan, maka dia seperti orang yang membangun rumahnya di atas dasar batu karang, tidak dapat digoncangkan. Jadi bagaimana lepas dari belenggu? Yang pertama, berbalik dan bertobat. Yang kedua, hidup dengan firman. Lalu yang ketiga, tolak segala pikiran dosa, jaga pergaulan kita. Jadi mulai dari pikiran kita tolak. Setiap kali ada pikiran-pikiran dosa, setiap kali ada pikiran-pikiran yang saya nggak mampu, saya nggak sanggup, saya jatuh lagi, tolak dalam nama Yesus. Saya sudah disucikan, saya sudah ditolong, saya dikuatkan. Lalu jaga pergaulan, karena Alkitab bilang pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Lalu yang keempat, bagaimana lepas dari belenggu? Ucapkan kata-kata iman, lalu mulai layani Tuhan. Artinya apa? Dari mulut kita keluar perkataan firman. Setiap kali percaya saya sudah diubahkan, percaya saya sudah ciptaan baru, saya yang lama sudah berlalu, saya sekarang akan hidup bagi Tuhan. Lalu mulai melayani Tuhan, melayani Tuhan, melayani Tuhan. Karena makin kita dalam melayani Tuhan, makin kita melihat kuasa Tuhan melayani kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan sudah di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Bahkan secara khusus hamba doa buat setiap mereka yang sedang terikat, terbelenggu, mereka yang sedang terikat dengan seks bebas, mereka yang terikat dengan lesbian, mereka yang lakukan hubungan seks sebelum nikah, bahkan mereka yang jadi istri piaraan, mereka yang sedang pacaran dengan suami orang, mereka yang terikat dengan obat terlarang, mereka yang terikat dengan judi, alkohol, bahkan mereka yang diambang perceraian, terikat dengan kebencian, kedendaman. Bapa, kami doa di dalam nama Yesus, Tuhan lepaskan, sehingga hari ini menjadi hari kelegaan, hari kemuliaan, hari di mana kami terima mujizat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Kalau kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.